Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amyana, tutor kesetaraan paket C di PKBM Al-Ghazali, Desa Luwu Banjar, Kecamatan Luwu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Melalui implementasi pembelajaran mendalam dengan judul Getah Karet, Gerakan Edukasi Transformasi Hasil Karet dan Sejarah Kita, kami menghadirkan pemahaman konseptual, koneksi antar ide, dan transfer pengetahuan di berbagai situasi. Berikut praktik baiknya, selamat menyaksikan. Saya menjadi tutor kesetaraan paket C kelas 11 dengan materi sejarah tanam paksa. Warga belajar saya sangat heterogen, mulai dari petani, buruh, ibu rumah tangga, dan anak putus sekolah. Mereka memiliki pengalaman hidup yang beragam, tetapi sering terkendala oleh literasi akademis, keterbatasan waktu, dan persepsi bahwa sejarah adalah hafalan belaka. Tantangan bagi saya adalah bagaimana mengubah pola pikir warga untuk tidak terjebak tanam paksa era modern dengan berinovasi melalui gagasan. Yang kedua, bagaimana warga mampu menggunakan gawai untuk mendesain poster dan asesmen pembelajaran. Buka aplikasi Whiteboard-nya, ya. Kita lihat ya hasilnya ya. Nomor siapa? Ayo, Bambang, mana Bambang? Nomor 2-nya Bayu. Bayunya mana? Oke, seru ya permainannya. Oke. Paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana Gambar yang pertama tentang apa ini? Kopi. Yang satunya bawah teh. 1830 sampai 1870. Mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kita itu tidak diberi kebebasan, Bu. Karena para pengepul itu sudah menargetkan harganya. Jadi para warga ini tidak bisa, tidak bebas. Baik, terima kasih tepuk tangan dong. Oleh karena itu kita sebagai warga belajar ya harus bisa sekarang bagaimana kita membuat inovasi supaya kita tidak merasa terjajah. Apa yang harus kita lakukan seperti itu ya? Warga belajar berkelompok dan berdiskusi untuk merencanakan ide dalam bentuk brainstorming produk berbahan dasar karet yang memiliki nilai jual. Tutor bersama warga belajar menyusun alokasi waktu untuk setiap tahapan proyek. Pada tahapan ini, setiap kelompok menuangkan rancangan produk dalam bentuk poster menggunakan aplikasi Canva. Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya, menjelaskan bagaimana produk tersebut merefleksikan semangat perlawanan dari tanam paksa dan menumbuhkan kedaulatan ekonomi di desa mereka. Sesi ini menjadi ajang berbagi keberhasilan, aha momen, dan saling memberi tanggapan konstruktif. Konsep desain berbentuk geometris lingkaran persegi dengan pola yang sederhana, nilai jual, anti selip total, tahan panas, mudah dibersihkan. Proses pembuatan: potong lembaran karet sesuai bentuk, aplikasikan tekstur untuk meningkatkan daya. Kita harga rendah. Oke, keren ya slogannya, tepuk tangan dong. Ya, setiap kelompok sudah membuat produk, desainnya ya, desain dulu kita ciptakan produknya baru desainnya. Kemudian sudah ada logonya ya. Nanti masing-masing kelompok untuk minggu depan ya, untuk pertemuan berikutnya kita upayakan mini project kita ini terwujud produknya. Sekarang ya untuk mengetahui bagaimana kemanfaatan karet di sekitar kita itu untuk dijadikan wirausaha, kita akan mendengarkan kisah dari pelaku usaha ya atau UMKM untuk berbagi praktik baik. Nama saya Samsul Hadianto, yang akrab dengan panggilan Anto. Bang Anton. Dan itu kita ambil getah karet, kita oleskan di situ. Dan yang satunya lagi, ini yang karet juga, karet yang sudah kita persiapkan, tidak usah terlalu berat, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan, itu juga dioleskan. Memberikan pendapatnya, ya silakan. Untuk kesimpulan hari ini, kami jadi memahami materi sejarah tentang tanam paksa yang abstrak menjadi analisis kritis terhadap potensi dan nasib ekonomi
petani karet di lingkungan kami saat ini dan bisa menghasilkan produk sederhana. Berdasarkan hasil kuesioner dan lembar asesmen, praktik baik dengan metode getah karet ini terbukti menjadi metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Warga belajar antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan menunjukkan pemahaman mereka tentang sistem tanam paksa. Saya membagikan praktik baik ini kepada rekan sejawat sehingga mereka melihat praktik baik ini sebagai model transformatif dalam mengintegrasikan kurikulum dengan isu lokal dan penanaman karakter kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmi, warga belajar paket C. Saya belajar bersama Ibu Ani. Pembelajarannya enak, walaupun kami sudah tua, tapi kami bisa mengerti apa yang dipelajarkan. Penilaian dengan game, background, itu senang sekali karena kami tidak pernah merasakan hal itu, walaupun sedikit kadang lupa gitu. Terus yang kedua itu membuat rancangan produk dari menggunakan Canva, terus menghadirkan juga narasumber UMKM. Jadi itu nilai plus buat saya yang mengikuti ibu-ibu kegiatan PKK itu bisa nanti saya terapkan di sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin Latif, MPD, Ketua PKBM Al-Ghazali. Dengan adanya praktek belajar yang baik ini yang dilakukan oleh Ibu Arni, saya selaku Ketua PKBM mengapresiasi apa yang telah dilakukan. Ini merupakan inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, membuat warga belajar bergembira dan terinovasi dan termotivasi dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dengan adanya juga mitra kerja dengan UMKM akan menambah semangat dan gairah belajar di dalam lembaga kami PKBM Al-Ghazali. Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arniana yang telah memberikan sesuatu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan melihat bagaimana Ibu Arniana berhasil menerapkan pembelajaran mendalam dengan baik. Yang pertama, tentang inovasi mengubah sejarah menjadi pengalaman. Bu Ani ini benar-benar berhasil membuat sejarah tanam paksa menjadi relevan dan interaktif melalui diskusi kontekstual dan game yang sangat menceriakan. Bu Arni tidak hanya menumbuhkan kreativitas, namun juga menanamkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik di PKBM Al-Ghazali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.